Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Syukur dan sangat terakan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa kita dipun paringi nikmat lahir lan batin, kita sedaya tasih nggadahi fisik ingkang sempurna. Suku nggih tasih kalih, astane nggih tasih kalih. Terus wajah nggih kados umume menungso gitu. Senajan wonten ingkang sampun kathah uwane, uwan niku kan sanes termasuk cacat. Nggih, lha nunggungan suwe uwan niku sanes cacat. Uwan itu malah sebenarnya suatu kebanggaan. Alhamdulillah kita yang bagi yang beruwan, alhamdulillah. Alhamdulillah pun uwanan. Sehingga tidak perlu napa nggih minder kagem ingkang uwanen niku. Bahkan sakniki lare-lare nom pun mulai uwanen gitu. Kita secara fisik dipun paringi fisik ingkang sempurna. Wau siang kula salat ten Jakal, salat zuhur ten Jakal niku KM 13 niku. Ternyata ada salah satu jamaah dan dia di paling di depan di belakangnya imam pas niku. Tak kira niku fisiknya sempurna. Ternyata sukune niku setunggal. Jadi dia sholat dengan cara berdiri, pas di belakangnya imam. Dia sholatnya dengan berdiri. Kalau gitu kok eneng jarake kalih kula. Begitu sujud niku insyaallah ternyata betul. Ternyata pas rukuk pas sujud niku kula nembe ngerti. Ternyata kakinya cuman satu. Ya alhamdulillah kita sedaya niku tesih dipun paringi fisik ingkang sempurna. Sehingga menawi ningali tiyang ingkang kados menika kedahipun kita niku langkung syukur gitu. Niku sukune setunggal mon tesih semangat sholat berjamaah ten masjid. Tur mboten kok alasan gandeng napa jenenge? Gandeng sikile meng siji terus napa? Duduk, dia tidak. Selama dia masih bisa berdiri, dia tetap berdiri. Dan niku pun simbah-simbah. Pun simbah-simbah. Nggih, pun simbah-simbah niku. Paling usiane sekitar 60-an tahun. Niku niku sholat dengan satu kaki dan berdiri lagi. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih diberi fisik yang sempurna, kita masih ditunjukkan dalam Islam, kita masih diberi keimanan. Maka sungguh kesyukuran kita niku sesuatu yang wajib. Salat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, serta seluruh sahabat atau tabi'in, para alim ulama, serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Untuk malam ini insyaallah kita akan membahas ibadah terkait dengan Ramadan ya. Kita mengulang apa yang sudah kita bahas di tahun lalu. Tahun lalu insyaallah kita sudah pernah membahas tentang hal ini. Pembahasan yang kita bahas di tahun lalu mungkin ada hal-hal yang kita mungkin lupa gitu. Sehingga kita perlu refresh kembali apa yang sudah kita bahas. Karena kita daya ingatnya niku nggih terbatas gitu. Cara HP niku rame niku RAM cilik. Mungkin memorine gede, tapi memorine akeh sing dereng kanggo. Tapi daya apa jenenge? Rame niku sing dienggo prosesore niku terlalu kecil sehingga untuk mengakses apa memori kita yang terlalu besar niku dereng begitu sakit. Daya ingat kita masih sangat lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana puasa itu diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berproses menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu adalah proses menuju ketakwaan. Proses menuju ketakwaan itu salah satunya adalah melakukan puasa. Ada kalimat yang unik tuh gini ayat niku. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi kalimatnya niku maksudnya apa? Orang-orang dahulu niku ada kewajiban puasa apa betul? Sebelum Nabi Muhammad. Jawabnya ada. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman nabi-nabi yang terdahulu, itu pun juga ada kewajiban yang namanya puasa. Nah, ayat tersebut itu ditafsiri oleh sebagian mufassir bahwa pada awal-awal Islam, praktek puasanya orang Islam awal itu sama seperti praktek puasanya orang-orang di zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Karena kalimatnya diwajibkan puasa sebagaimana puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kalau kita masih terkena kewajiban seperti itu, mungkin berat. Napa berat? Praktek puasa di umat terdahulu niku prakteknya adalah puasa mulai dari waktu Isya sampai waktu maghrib. Umat terdahulu niku puasanya itu dimulai dari waktu Isya sampai waktu maghrib. Umat terdahulu. Artinya saat ini saking jam 7 tekan jam 6, 23 jam. 23 jam. Niku nek daerah Katulistiwa, dekat dengan Katulistiwa. Kalau daerahnya sangat jauh dari Katulistiwa, bisa jadi hampir 24 jam. Oleh buka meng berapa menit? Itu puasa di zaman dahulu. Makanya pernah terjadi sesuatu yang suatu pelanggaran di zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang melakukan pelanggaran, yang dari pelanggaran itu menjadi hikmah besar untuk kita semuanya. Napa nih? Pelanggarannya adalah ada orang yang bukan niku kebablasan sampai setelah waktu Isya. Maka turunlah ayat tenggene surat Al-Baqarah 186 jam. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai jelas benang hitam dari benang putih, yaitu sampai waktu fajar. Sehingga mulai turunnya ayat tersebut, kewajiban puasa tidak lagi dimulai waktu Isya, tapi kewajiban puasa dimulai waktu fajar atau waktu subuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan keringanan. Makanya sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, Allah niku menghendaki kemudahan kepada kita. Allah niku menginginkan kita niku menjadi orang-orang yang mudah. Termasuk ibadah niku jane ibadah niku sesuatu yang gampang. Gampangnya pripun? Kita niku cukup niru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nek kon ngeblat niku kan luwih penak gitu daripada berimajinasi sendiri. Ngeblat niku luwih gampang, ngeblat niku luwih penak. Karena pun enten contone, gari nyonto, gari nurun. Tapi nek kon mikir dhewe, maka masing-masing akan punya standar yang berbeda. Mulai ayat tersebut Allah baru menurunkan kemudahan kepada orang Islam, yaitu puasa tidak lagi dimulai waktu Isya, tapi dimulai dari waktu subuh. Puasa ini menjadi ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Maka kalau kita membahas fikih Ramadan, maka pembahasan yang paling utama niku yaitu terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Dan juga ada ibadah yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan, itu apa? Tarawih. Yang tarawih itu sebenarnya adalah sholat lail, sholat malam. Sholat malam. Sholat malam yang dikerjakan biasanya di awal malam. Meskipun dalam prakteknya ada juga yang mengerjakan sholat tarawih niku di sepertiga malam yang akhir. Dan di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Sholat tarawih niku buatan di awal malam, tapi di sepertiga malam yang akhir. Termasuk di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada sholat tarawih yang di awal malam, tapi ada juga yang sholat tarawihnya niku dikerjakan di akhir malam. Di akhir malam. Kira-kira nek ide dipraktekke pripun? Di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Di Indonesia pun juga beberapa tempat sudah melakukan itu. Dan ini bukan aliran baru, Pak. Bukan aliran baru. Terkadang kita niku mudah untuk memvonis iki aliran baru krana ora tau nglakoni. Jadi ora tau nglakoni niku bukan krana mboten enten dasare, karena memang kita yang belum tahu. Kita bahas dulu tentang puasa. Puasa ini adalah satu ibadah yang sangat mulia. Dan ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau ibadah yang lain itu kan puasa nih, ibadah itu artinya mengerjakan sesuatu. Tapi kalau puasa nih menahan diri dari sesuatu. Sholat itu kan mengerjakan sesuatu. Zakat berarti kita membayarkan sesuatu. Kita berhaji, kita pergi untuk mengerjakan sesuatu. Berzikir, kita mengucapkan sesuatu. Secara umum niku kan ibadah niku mengerjakan sesuatu. Tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu adalah ibadah yang spesial, yaitu kita berusaha tidak mengerjakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah berbagai macam pembatal puasa. Sehingga para ulama menafsirkan yang dimaksud puasa adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan segala pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Harus terpenuhi beberapa unsur nih. 1, niatnya ibadah, ta'abbud. 2, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. 3, dimulai dari terbit fajar. 4, berakhirnya menjelang terbenam matahari.
Sehingga ketika ada yang mengatakan ten Jawa niku kan enten istilah napa? Tekan jam 12. Kemudian mengistilahkan itu dengan kata apa? Poso medhuk. Lah itu secara syariat niku pengistilahan yang salah. Karena puasa sendiri itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dimulai dari terbitnya fajar, batas akhirnya sampai terbenam matahari. Sehingga kalau waktunya niki tidak memenuhi, berarti itu belum masuk definisi puasa. Sehingga sebaiknya bagi kita ketika ngajari anak-anak kita jangan diistilahkan poso. Jadi istilahkan poso medhuk. Latihan ramangan rangombe. Karena secara istilah kalau diistilahkan puasa itu salah. Ya kan kita kan memang di dalam Islam niku mulai tegene kitab-kitab fikih niku pasti rata-rata diawali dengan yang namanya takrif, dengan yang namanya definisi. Niku supaya kita niku kalau mau membahas sesuatu bisa dibatasi bener. Mboten kok bahas poso nanti itu bahasnya bablas tekan ngendi. Mboten katuan. Makanya dalam kitab-kitab fikih niku pembahasan pertama niku umumnya yang dibahas tentang definisi apa yang dibahas niku. Bahas zakat, dibahas dulu definisi zakat itu apa. Jadi kita mau bahas puasa, ya. Definisi puasa itu yang dibahas dulu. Kemudian tentang syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Ketika seseorang itu belum masuk ke dalam Islam, niku dia tidak punya kewajiban untuk puasa. Kalaupun dia puasa, ya rasa mboten kanggo. Mboten kanggo le poso. Kemudian yang kedua, balik. Bisa kamu tahu balik niku pengertiannya apa? Kriteria balik niku 1, usia pinten? 15. 2, sudah tumbuh bulu kemaluan. Kalau kemarin ngaji kita fikih muyasar itu baru tahu ternyata yang dimaksud al-anah bulu kemaluan itu mboten namung ten bagian ngarep. Jadi yang dimaksud al-anah itu adalah bulu di sekitar al-farji, dan farji yang dimaksud dalam bahasa Arab itu farji itu adalah al-qubul wa dubul. Lubang depan dan lubang belakang. Berarti ketika bagian belakang itu juga ada tumbuh bulunya, dan itu termasuk itu. Jadi yang dimaksud bulu kemaluan itu bukan namung ngarep tok. Mburi. Apa nek ten mburi niku jenenge napa nek Jawa? Nek sing ngarep kan pun jelas gitu jenenge napa. Pun jelas. Nek sing ten mburi niku kan nggih ten jenenge to. Nek ten Jawa ten jenenge dhewe. Ning kula nggih mboten tak ngerti jenenge napa Mas. Besok di googling bulu mburi jenenge apa? Bulu. Dan itu termasuk bagian dari al-anah. Jadi baik nanti tumbuhnya itu bagian depan dulu atau yang belakang dulu itu sama saja. Ketika ada tumbuh itu meskipun sedikit itu berarti sudah balik. Aksal tiri Mbak. Sing nilai sinten? Ibu cah dhewe. Cah dhewe niku potonggone iki. Kemudian yang ketiga apa syarat balik niku? Sudah ihtilam. Sudah pernah mimpi basah. Sudah pernah mimpi basah. Kalau wanita sudah menstruasi. Atau kalau di madzhab Syafi'i sudah hamil. Sudah hamil karena enten betul Pak kasus-kasus. Mungkin sesuatu yang sangat napa nggih?
jarang sekali. Tapi di pembahasan di mazhab Syafi'i ada, berarti memang ada kasusnya. Kalau pembahasan fikih itu ada, pasti ada kasusnya. Itu ada orang yang belum menstruasi, dia jatah mens pertama, ngerti-ngerti langsung hamil. Ya, berarti itu sudah balik. Ini tanda-tanda balik nih. Kemudian yang ketiga, syarat wajib dan syarat sahnya puasa adalah akil. Akil itu apa artinya? Dia berakal, waras, dia sadar, dia waras, dia sadar, itu dia puasanya sah. Lalu bagaimana ketika ada orang yang pingsan? Maka kalau masalah pingsan ini perlu diperinci. Kalau dia pingsan secara utuh, saka sadurunge subuh niku semaput, tekan maghrib niku lagi sadar, maka puasanya tidak sah. Karena dia tidak ada usaha untuk imsak anil muftirat, usaha menahan diri dari pembatal puasa. Jadi kalau pingsannya niku full sedina nutup, niku berarti tidak masuk di syarat akil tadi. Tapi kalau dia pingsannya itu hanya mungkin setengah hari, pingsannya setengah hari. Pingsan itu umpamanya saking subuh, terus jam 10 niku pun atau jam 12 pas ajeng luhur niku sadar siuman. Maka ini juga diperinci, ketika dia sebelumnya itu sudah niat puasa, di malam harinya itu sudah tabyid, maka puasanya sah. Umpamane saking jam 6 tekan jam 12 niku dia semaput. Tapi sadurunge nggih pun melu sahur. Senajan le sahur mungkin ajeng turu sahur. Kan sahur niku ajeng turu angsal, tapi niku tidak menetapi sunahnya. Kalau sunahnya niku sahur niku diakhirkan. Tapi kalau pun le sahur niku kegasian daripada engko bengi ratangi. Terkadang niku penyakitnya nopo? Pas poso pertama, Pak. Iya. Pas poso pertama niku pembiasaan. Ora tau-taune mangan jam 3 bengi. Ngerti-ngerti pas nolek Allahu Akbar. Wah, wis. Padahal sida sahur. Terus untuk mengantisipasi itu bar traweh langsung Adrian lagi sare. Nah, ketika dia sudah niat puasa di malam harinya, maka meskipun dia pingsan selama setengah hari, puasanya tetap sah. Tapi kalau dia tidak ada niat puasa di malam harinya, belum niat puasa, dia belum ada niat puasa, maka puasanya tidak sah. Kalau tidak sah puasanya, pripun? Konsekuensinya adalah nyaur. Kemudian yang keempat, syarat wajib dan syarat sahnya puasa adalah dia sehat. Kalau dia sakit, maka dia tidak diwajibkan puasa. Syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah sehat. Kalau orang sakit berpuasa sah mboten? Sah. Karena sehat ini bukan masuk syarat sah, tapi ini syarat wajib. Kalau yang 3 tadi itu syarat sah dan syarat wajib. Nah, yang keempat ini namun syarat wajibnya saja. Bagi orang yang sakit, kemudian dia merasa bahwa nanti kuat puasa, maka puasanya sah. Dan sakit yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menimbulkan masyaqqah, yang menimbulkan madarat ketika dia berpuasa. Kemudian yang kelima adalah
syarat wajib puasa. Nah, ini syarat wajib kalau yang 45 ini sudah syarat wajib puasa, bukan syarat sah. Syarat wajib puasa adalah mukim. Mukim niku napa? Tidak safar, tidak bepergian. Nah, terus nek kegaweane niku sopir travel pripun? Sopir travel. Bendina lunga terus sebulan niku wirawiri mriki Jakarta terus. Selama dia dalam kondisi safar, dia boleh tidak berpuasa. Tetap boleh dia tidak berpuasa. Neng konsekuensine bayar puasa. Bukan bayar fit ya, bayar puasa. Nyaur maksud kula nggih. Nyaur puasa. Makanya para ulama niku memberi satu penjelasan. Ketika bepergiannya niku adalah bepergian yang berat, maka dia dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau bepergiannya niku ringan, nyaman, mboten berat, maka dia tetap dianjurkan, mboten diwajibkan ya, dianjurkan tetap berpuasa. Disunnahkan tetap berpuasa. Karena kata para ulama, fa innahu abra'u lidzimmah, lebih mudah melepas zimmah, melepas tanggungan. Melepas tanggungan itu lebih mudah, lebih cepat. Jadi mboten apa nggih? Mboten gawe tanggungan. Nah, mulai nek saniki hari iki Jakarta men numpak pesawat, nah sejam. Saking Jakarta numpak pesawat tekan bandara pun sejam namun. Sing medhok sing mriki punjul saking sejam. Saking mriki sing tekan bandara punjul saking sejam. Nah, kalau memang bepergiannya niku mudah, ringan, maka sebaiknya tetap berpuasa karena akan lebih cepat melepas tanggungan itu. Kemudian yang keenam, syarat wajib puasa adalah dia punya qudrah. Dia memang mampu. Dia memang kuat untuk berpuasa. Ada orang yang sehat tapi dia sudah tidak mampu berpuasa. Contohnya usianya sudah sepuh. Kalau dia memang sudah tidak mampu berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang-orang yang sepuh, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang menguat-nguatkan puasa, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Kemudian yang ketujuh, syarat. Nah, yang ketujuh ini syarat wajib dan syarat sahnya puasa nih. Tidak haid atau nifas. Tidak haid atau nifas. Haid atau nifas nih kan pembahasannya luwih rinci nggih. Ustazah nih jangan. Nah, ini yang di samping nih, yang di belakang kula niki, kalau mau konsultasi masalah haid dan nifas ya, dengan ustazah. Karena nek ustaz yang apa? Mengajar laki-laki niku untuk menjelaskan masalah niki tidak sedetail pelaku. Wong lanang kan jelasin ngonten-ngonten niku mboten saged detail gitu. Ada orang yang ketoke niku haid tapi kok suwe banget niki. Kok 20 dina. Nah niku dicek niku. Jangan-jangan niku haid plus ada beberapa hari yang bukan haid. Istihadhah. Itu berarti harus dicek, diperiksa. Kalau niku memang penyakit ya harus segera konsultasi ke dokter. Oke, terkait dengan kudroh tadi juga pembahasannya juga masuk di wanita-wanita yang mengalami hamil atau menyusui ya. Wanita hamil dan menyusui itu juga
diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Dan penjelasan yang paling sahih, yang paling kuat menurut Syekh Utsaimin, bagi wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa, cukup diganti dengan membayar puasa qadha. Yang paling kuat itu memang ada khilafiyah antara para ulama. Ada yang menjelaskan diganti dengan fidyah saja. Ada yang menjelaskan dibayar dengan qadha. Ada yang menjelaskan fidyah plus qadha. Namun kalau yang dipilih oleh Syekh Utsaimin itu yang paling kuat adalah cukup membayar qadha. Meskipun ada beberapa lah yang mengecualikan, kecuali nek le hamil niku ndridil. Ndridil niku pripun? Setahun pindu. Setahun pindu. Di bar lahiran kan ini let sedelit isi meleh. Kalau di Muhammadiyah kemarin sudah disepakati atau ditatasinya itu untuk wanita hamil dan wanita menyusui yang kasusnya itu ndridil tadi. Kan bayar fidyah. Iya. Karena kalau mengqadha itu berat dan kemungkinan malah tidak. Ya, makanya itu yang mau saya jelaskan. Ketika kecuali kehamilan sing ndridil. Kehamilan yang ndridil, dia kalau mengqadha ya berat juga. Qadhae sesasi penuh. Qadha sesasi penuh. Wis tambah tahun ngarepe meneh, wah berat juga. Dan dia waktunya tidak ada. Waktunya tidak ada. Maka untuk kasus-kasus yang tertentu itu dia boleh diganti dengan fidyah. Kemudian rukun puasa itu ada 2. Di dalam fikih muyasar pun juga sama, 2. Rukun puasa itu 1 niat, 2 menahan diri dari segala pembatal puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedikit kita rinci masalah niat niku. Masalah niat niku syaratnya yang pertama harus dilakukan di malam hari. Masalah niat itu yang pertama harus dilakukan di malam hari. Berdasarkan salah satu hadis di Sunan Abu Dawud, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum waktu fajar, maka puasanya tidak sah. Dan niat itu letaknya temu di hati. Adapun di sebagian mazhab Syafi'iyah niku menyatakan dianjurkan ditambahi dengan talaffuz, melafadzkan niat. Dan talaffuz bin niyah, melafadzkan niat itu bukan sebagai niat pokok, tapi itu hanya membantu saja. Namun sebagian ulama mengatakan itu tidak ada tuntunannya. Memang tidak ada satupun hadis palsu sekalipun, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang lafadz niat. Jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun mboten yang menjelaskan tentang lafadz niat. Sehingga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi ini termasuk salah satu murid utama dari Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, la yasihhus shaumu illa bin niyah. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Wa la yushtaratu an-nutqu bila khilaf, dan tidak disyaratkan melafadzkan niat tanpa ada khilaf. Tidak ada khilaf sedikit pun bahwa tidak ada pensyaratan melafadzkan niat. Jadi semua ulama sepakat tidak ada syarat niat itu harus dilafadzkan. Niki kata sinten Imam An-Nawawi.
Yang notabene Imam An-Nawawi niku murid utama dari Imam Syafi'i. Berarti otomatis Imam Nawawi itu termasuk bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Beliau tidak menganjurkan melafadzkan niat. Kemudian syarat dari niat yang kedua adalah memang ada dua hal. Yang kedua niki ada yang mengatakan niat ini harus dilakukan setiap hari. Setiap hari harus niat puasa. Namun sebagian ada yang mengatakan boleh melakukan niat itu di awal bulan toh. Aku niat sesok full sesasi poso. Dia meniatkan di dalam hati sebulan poso. Kalau yang pertama tadi jelas ya, setiap hari niat. Nah niku jelas sah niku. Maka yang kedua niki harus diperinci. Kalau dia niatnya seperti itu, umpamanya dia terjadi full dalam 1 bulan itu memang dia tidak bolong puasanya, maka yang seperti ini sah, boleh. Tapi ketika qadarullah di sebagian hari dia batal, di sebagian hari dia batal, dia pun niat aku sesok sesasi poso, kemudian dia di hari yang keempat batal atau tidak berpuasa, maka dia harus memperbarui niat lagi. Di sisa bulan ini saya akan berpuasa terus. Nah, seperti itu baru boleh. Tapi kalau buatan memperbarui niat, maka puasa yang selanjutnya itu tidak sah. Namun yang namanya niat itu pasti ada bukti. Ketika orang itu sahur berarti otomatis dia sudah niat. Karena tidak mungkin orang itu makan di malam hari ini. Walaupun kemungkinannya ada tapi kecil gitu. Wong niku nek pas Ramadan tangi bengi madang niku rata-rata niate sahur. Nek sahur niku berarti ajeng puasa. Nek sahur niku otomatis dia sudah niat puasa. Kemudian di dalam niat itu juga harus takyin. Takyin itu napa? Dipertegas niat. Niku niate niku niat ajeng poso napa to? Karena kita masuk Ramadan berarti niat puasa Ramadan. Oke, ada satu yang ketinggalan tentang yang pertama tadi. Masalah niat, syaratnya niat adalah harus tabyid, harus dilakukan di malam hari. Kecuali untuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niku niatnya di siang hari, selama dia belum melakukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah. Jam 12 awan belum madang gelas ket esuk niku dereng madang, dereng ngombe. Terus jam 12 awan poso wae lah. Puasanya sah. Kalau itu puasa sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu setiap hari niku bertanya kepada istrinya, hal indakum syai'. Pertanyaan Nabi niku simple, mboten aeng-aeng bahasane dhewe niku, ora aeng-aeng. Apakah di rumahmu ada sesuatu? Mboten kok ning omah ning sate ora? Ning omah ning gule ora? Ning omah kremese dhewe ora? Mboten. Dadi mboten aeng-aeng Nabi niku. Pokoke hal indakum syai'. Ning omahmu ning panganan ora? Mboten. Sehingga Nabi niku mboten protes. Mboten protesan apapun makanannya. Mboten kok minumnya. Apapun makanannya selama itu napa halal, ya pun Nabi makan. Mboten pilih-pilih. Mboten pilih-pilih. Nikulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang ada makanan di rumahnya, maka Nabi langsung makan. Ketika tidak ada makanan di rumahnya, Nabi mengatakan, fa inni idzan shaimun.
kalau begitu saya akan berpuasa. Itu berarti dia Nabi berniat puasa di siang hari. Itu untuk puasa sunnah. Kemudian menahan diri dari segala pembatal puasa. Waktunya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pembatal puasa niku jadi napa mawon. Pembatal puasa yang disepakati itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Meskipun jumlahnya sedikit. Meskipun yang dimakan itu bukan makanan. Meskipun yang dimakan bukan makanan. Meskipun yang diminum niku bukan minuman. Tapi dia sengaja untuk memakan dan meminum itu. Enten setip jenengan kletai terus dilek. Maka batal puasanya. Meskipun itu bukan makanan. Neng wong enten iki berarti pripun? Iseng-iseng, kecuali kalau dia memang badan waras gitu. Dia badan wajib puasa gitu. Tapi kalau dia itu sehat, dia waras, kemudian enten setip napa enten napa, enten suket panganan nggih, panganan pedes napa. Ini kok dipangan dan dia masukkan ke mulut, maka itu membatalkan puasa. Enten bensin, wah, coba glegek, maka batal puasanya. Termasuk di dalam pengertian makan dan minum sengaja itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut yang sifatnya niku menghilangkan lapar ataupun dahaga atau pengganti nutrisi meskipun tidak melalui mulut. Maka itu dalam definisi makan dan minum. Contohnya apa? Infus. Jadi suntik makanan. Itu termasuk membatalkan puasa. Kalau makannya niku tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Lali namanya. Oleh pesenan kremes pas poso. Lali ngicipi lali setengah. Asik kali ngicipi lali separuh. Durung ngombe, kelingan. Wah, ampun. Nggih mboten kok terus kelingan terus langsung nanggung. Kalau memang tidak sengaja atau lupa, maka itu tidak batal puasanya. Di dalam satu hadis di Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi, di Sahih Bukhari dan Muslim salah. Di Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu." Ketika seseorang itu lupa, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka silahkan lanjutkan puasanya. Pon wareg ilang ngelake lagi kelingan. Lanjutkan puasa, tidak batal. Begitu kelingan kok tanduk nggih, sing le batalke mboten sing mangan sing dhisik, tapi sing le tanduk niku. Fa inna ma at'amahu wa saqahu. Karena seperti itu termasuk Allah memberi makan dia dan memberi minum dia. Artinya itu tidak membatalkan puasa kalau lupa. Kemudian yang kedua, pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah. Sengaja muntah. Hari Ahad kemarin, hari Sabtu kemarin ngaji Tarhib Ramadan itu dari Ustaz Subhan Hadafi ini menjelaskan tentang ada orang-orang yang memang sengaja muntah.
untuk menghilangkan sakitnya. Biasanya asam lambung, Pak. Nah, biasanya kalau ada yang asam lambung itu ada yang mengobatinya dengan cara diutik-utik biar muntah. Nah, kalau sengaja muntah berarti memang memicu dirinya untuk bisa mengeluarkan isi perutnya. Maka cara seperti itu termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau muntahnya niku sengaja, puasanya batal. Meskipun cara sing ngonten niku ternyata tidak begitu disarankan ya niki. Mengobati asam lambung. Karena ada cara-cara yang lain untuk mengobati niku. Tapi kalau muntahnya niku tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Podo-podo muntahe niku dilihat dari niatnya, sengaja atau tidak. Kalau sengaja muntahnya batal, kalau puasanya muntahnya tidak sengaja tidak batal. Di Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaisa 'alaihi qada'un." Barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, berarti tidak sengaja muntah, terkalahkan oleh muntah. Niki bahasane dhewe niku mboten sengaja muntah. Ngerti-ngerti muntah. Falaisa 'alaihi qada'un. Maka dia tidak punya kewajiban nyaur puasa. Berarti puasanya tidak batal. Wa in istaqa'a falyaqdi. Kalau dia sengaja muntah, berusaha untuk bisa muntah, maka falyaqdi, hendaklah dia membayar hutang, nyaur poso. Berarti posone batal. Posone batal kalau napa? Sengaja muntah. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa adalah mendapati haid atau nifas. Meskipun haid atau nifasnya niku kurang saidu sebenarnya. 5 menit sebelum azan maghrib ngerti-ngerti bocor. Ngerti-ngerti bocor. Maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Ataupun nifas. Nifas. Kalau umpamanya dia selesai nifasnya atau selesai haidnya niku menjelang sahur. Jadi umpamanya jam 3 niku rampung haid, selesai haid atau selesai nifas, cuman dia belum sempat mandi besar, bahkan mungkin subuh jadi rada telat, maka selama dia sebelumnya sudah niat puasa, maka puasanya sah. Meskipun nanti mandi besarnya niku mungkin jam 7 atau jam 8, itu tetap puasanya sah. Karena batasannya bukan mandinya, tapi selesainya haid atau nifas tadi. Kemudian yang keempat, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dengan sengaja. Dengan sengaja nih. Berarti ada sing mboten sengaja. Lali. Kalau jumhur ulama, jima yang membatalkan puasa adalah jima yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja. Jima yang sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, menurut jumhur ulama niku tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad, berhubungan
suami istri tidak sengaja, niku menurut Imam Ahmad tetap batal. Pendekatannya apa? Menurut Imam Ahmad sesuatu yang tidak mungkin. Padha kalih pikirannya ada nggih. Ketake kaya mboten mungkin gitu. Masa hubungan suami istri mboten sengaja. Wah, ini mau kepleset. Kepleset kok ya pas. Iki mau main Gojek ya, ngerti bablas. Niku sengaja nek ngoten niku. Bahkan kalau berhubungan badan dengan sengaja di siang bulan Ramadan itu ada qadha kubro. Ada apa nggih? Termasuk pembatal yang besar. Sehingga kewajibannya niku besar juga. Kewajiban besarnya apa? Dia berkewajiban 1 qadha, 2 membayar kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah pertama memerdekakan budak. Takrir raqabatin mukminah. Dan ini di masa sekarang sudah tidak mungkin gitu. Kalau memang tidak mampu, maka di level yang kedua. Kalau level pertama sudah tidak mungkin, maka level kedua adalah puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Apa kita? 2 bulan berturut-turut. Kalau memang tidak mampu lagi baru memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing ada yang menjelaskan setengah sok, ada yang menjelaskan 1/4 sok. Apa itu? Nah, ini jangan sampai ini dilakukan. Pembatal puasa yang keempat. Kemudian yang kelima, pembatal puasa yang kelima adalah keluar sperma karena bercumbu. Jadi keluarnya secara sengaja. Karena ada keluar sperma niku mboten sengaja gitu. Kalau keluarnya tidak sengaja niku mboten batal. Pamane jenengan pas turu awan. Kemudian mimpi basah, maka tidak batalkan puasa. Tapi kalau keluarnya sperma niku secara sengaja, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram, maka puasa hukumnya batal. Jadi keluar sperma secara sengaja baik dengan cara yang halal dengan istrinya, atau mungkin namun sebatas ya, karena ini pun mantan anyar tenan lagi ngambung tok wis metu, karena memang ada durung apa-apa wis metu. Nah, itu pun batal puasanya. Makanya para ulama juga menjelaskan tentang hukum mencium istri ketika berpuasa. Mencium istri ketika berpuasa atau memeluk istri ketika berpuasa, ini diperinci oleh para ulama. Ketika memang hasratnya niku sudah rendah, maka itu boleh. Tapi bagi yang hasratnya niku sudah masih tinggi, pas setrume niku isih do kenceng-kencenge, maka hukum mencium istri ketika bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan niku dimakruhkan, cenderung dilarang. Maka itu dilihat kondisi dirinya masing-masing. Karena belum tentu yang sudah sepuh niku hasratnya sudah rendah. Bisa jadi yang sudah sepuh hasratnya masih
masih tinggi. Belum tentu yang sudah sepuh hasratnya sudah rendah. Kemudian yang keenam, pembatal puasa adalah berniat membatalkan puasa. Berniat membatalkan puasa, lagi niat tok nih loh, itu sudah batal puasa. Makanya masalah niat itu jangan sampai dijadikan suatu permainan. Aja tinggal dolanan gitu. Wah, ini nonton TV biasanya nek dina Setu isuk ngoten ya acarane masak-masak. Senajan pas Ramadan tetap masak-masak. Terus wah, iki enak iki. Batal wae. Lagi niat untuk membatalkan puasa saja itu sudah batal puasanya. Belum minum, belum makan, tapi niat kok sebatas niat saja itu sudah batal puasanya. Berdasarkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Meskipun baru niat itu sudah dinilai oleh Allah. Jadi jangan dikira nek meng sebatas niat itu dereng enten hisabane. Memang ada sesuatu yang ketika baru niat itu belum dinilai dosa. Secara umum tapi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang ketika seseorang itu berniat itu sudah dinilai dosa. Bisa dinilai pahala baru sebatas niat. Membatalkan niat jelek, ketika membatalkan niat jeleknya itu berdasarkan takwa kepada Allah, membatalkan niat jelek itu berpahala. Janjane pengen nyolong, pengen napa? Pengen ngampleng koncone. Kemudian ingat firman Allah untuk tidak boleh menganiaya orang lain. Kemudian dia membatalkan niat jeleknya niku. Maka itu sudah dinilai pahala. Karena dia membatalkan niat jeleknya karena takut Allah. Tapi kalau dia membatalkan niat jeleknya krana pancen rawani, krana kesempatane hilang, itu tidak mendapatkan pahala, tapi dia tetap mendapatkan dosa karena niatnya. Di dalam satu riwayat dikatakan ar-rajulu arba'ah, lelaki itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang punya harta dan punya ilmu, sehingga dia membelanjakan hartanya dalam hal kebaikan, maka dia termasuk orang yang posisinya tertinggi. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, sehingga dia mengatakan kalau saya punya harta saya akan berinfak sebagaimana orang itu, dan dia niatnya benar-benar tulus ikhlas, maka orang yang kedua ini mendapatkan pahala seperti orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada orang yang wis ra duwe bondo tapi dia bodoh, duwe bondo tapi bodoh, sehingga belanja harta itu dibelanjakan untuk hal-hal yang maksiat. Ini adalah termasuk makom yang paling rendah. Kemudian yang keempat, ada orang yang wis ra duwe bondo, ra duwe ilmu, kemudian ngesekse pripun, wah nek aku duwe bondo penak ya, iso maksiat kaya kae, iso gaya-gaya kaya kae. Kata Rasulullah, orang yang keempat ini mendapatkan dosa sebagaimana orang yang ketiga. Baru niat tok nih, tapi niatnya memang benar-benar. Dia punya azam yang kuat, nek aku ngene, aku pengen. Maka niat yang kuat ini pun sudah dinilai oleh Allah, baik niat jelek maupun niat buruk, niat baik. Kemudian ada hal yang tidak termasuk pembatal puasa. Ada beberapa orang yang salah di dalam memahami ini dikira membatalkan puasa. Yang pertama adalah mendapati waktu fajar dalam keadaan jinabat. Jadi
mendapati waktu subuh dalam keadaan masih jinabat, masih hadas besar. Dia hadas besarnya di waktu malam, berhubungan suami istri sebelum sahur, tapi dereng sempat mandi. Begitu azan subuh dereng, meh komat lagi adus. Nah, kondisi seperti ini tidak membatalkan puasa karena dia berhubungan suami istrinya di malam hari, bukan ketika waktu puasa. Kemudian yang kedua, bersiwak. Bersiwak juga tidak termasuk membatalkan puasa. Meskipun ada sedikit rasa siwak itu yang masuk. Bahkan kalau kita lihat praktek siwak niku pripun? Ludah bekas siwaknya niku mboten dilepeh. Orang yang bersiwak niku ludah bekas siwaknya niku dilep. Nggih ta Mas Darman nggih. Ludah siwaknya niku tidak dilepeh, tapi dilep. Dan itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Atau ada mungkin anten selilit sing mboten sengaja mlebu. Adi pasikatan niku anten selilit sing mboten sengaja mlebu. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Beda nek sengaja. Gandeng untune bolonge rada gedhe anten baksone cukil lep sisa. Niku batal puasane. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Nah, para ulama pun juga masalah siwak ini mayoritas juga dikiaskan juga ke sikat gigi. Nah, makanya kalau sikat gigi niku khususnya ketika Ramadan itu baiknya jenengan pilih yang aromanya niku masih original, bukan yang rasa-rasa apel, rasa mangga, rasa jeruk. Niku biasanya pasta gigi anak-anak gitu. Nah, karena rasa-rasa itu tidak masuk di dalam kategori siwak. Nah, kalau rasa-rasa itu sudah unsur yang berbeda. Sehingga kalau aroma seperti aroma jeruk, aroma nanas, aroma mangga itu kemudian masuk, itu bisa membatalkan. Maka baiknya kalau sikat gigi ketika Ramadan itu baiknya yang aromanya masih yang unsurnya niku yang original. Ora ning rasa buah. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk pembatal puasa adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Wa baligh istinsyak illa an takuna shaiman. Sangatlah ketika berkumur dan menghisap air ke hidung kecuali kalau berpuasa. Kalau berpuasa tetap berkumur, tetap menghisap air ke hidung tapi tidak disangatkan. Dan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, mencium istri, memeluk istri selama aman dari keluarnya sperma. Itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa bukan menciumnya atau memeluknya, tapi keluarnya sperma. Kemudian yang kelima, bekam. Bekam dan donor darah itu juga tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang terkuat. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan berdasarkan salah satu hadis, aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang berbekam itu batal puasanya. Memang ada hadis itu. Cuman penjelasannya para ulama, hadis itu maksudnya adalah orang yang berbekam itu berpotensi, jadi bukan membatalkan tapi berpotensi puasanya batal. Karena orang yang berbekam itu kan lemes. Nek wong lemes niku dia akan lemah. Sehingga untuk menahan puasa menjadi lemah. Bisa jadi tidak kuat. Nah, pendapat yang terkuat, bekam dan donor darah itu tidak membatalkan puasa.
syaratnya adalah tidak membuat lemas. Makanya kita harus kontrol juga. Kalau memang kira-kira niku bekam terus lemes, ya ampun. Tapi kalau bekam kemudian kuat, tetap kuat, ya silakan bekam. Kalau donor darah malah jadi lemes, buatan kuat kosong, ya jangan donor darah. Tunggu nanti donor darahnya ketika sudah berbuka. Kemudian yang keenam, mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ini catatannya nih, Bu. Ngicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini para chef-chef nih. Niku nek ngicipi nggih, namun ngicipi tok terus dikeluarkan lagi. Ibu-ibu nih, ibu-ibu insyaallah lebih terlatih niku. Ibu-ibu lebih terlatih. Ampun ngantos dicipi terus niku batal niku. Dicipi terus dilebokke. Meskipun sedikit masuk batal niku. Wah, kok kurang kecap iki, tak tambahi meneh. Kok kurang meneh. Akhirnya pirang-pirang sendok. Mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, menggunakan obat tetes mata. Obat tetes mata. Kemudian suntik antibiotik. Kemudian menggunakan inhaler asma tadi sedot fix. Itu juga tidak membatalkan puasa. Masa ngagem celah niku ada yang di apa niku bulu matanya ini jadi buat tenten alis tapi ten bulu matanya tadi itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar itu juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah sambil menyelam minum air, itu membatalkan puasa. Tapi kalau menyelamnya itu tidak membatalkan puasa. Kemudian menelan dahak itu juga tidak membatalkan puasa. Menelan dahak niku napa? Ludah bercampur dengan ingus apa gitu. Itu juga tidak membatalkan puasa, termasuk menelan ludah. Termasuk nyuwun ngapunten menelan umbel. Itu juga tidak membatalkan puasa. Kejaba beli wong liya. Beli wong liya pripun? Anake terkadang kan napa nggih? Anake nek pilek kan dereng saged napa? Sisi. Sehingga orang tuanya yang nyedot. Kula nggih tahu nyedot anak kula niku. Ning mboten kula terus dilepek. Nah, itu tidak selama bukan apa ludah, bukan umbelnya sendiri, nah itu kalau umbelnya sendiri niku mboten batal. Tapi umbele wong liya niku batal. Kemudian menelan sesuatu yang sulit dihindari, itu juga tidak batal. Pas motoran nanti rada mangap ngeten iki enten kewan mlebu. Mboten sengaja mlebu. Nah, itu juga tidak batal puasanya. Kemudian muntah yang tidak disengaja, ya tadi sudah dijelaskan. Itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian sunnah puasa mengakhirkan sahur. Sahur itu baiknya diakhirkan, tapi tidak terlalu akhir, ampun terlalu mepet banget. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jarak antara sahurnya Nabi dengan azan napa? Subuh niku jarak membaca berapa ayat niku? 50 ayat. 50 atau 60 ayat? 50 ayat. Akhirkan sahur niku bukan kok artinya niku mepet banget.
saat ini biasanya jaraknya kayak ini kalau imsak nih. Imsak sampai ke adzan subuh itu sekitar 10 menit nih. Itu sudah berhenti. Ketika imsak itu sudah berhenti sahur. Tapi bukan berarti ketika imsak niku sudah dilarang untuk sahur. Tapi sebaiknya kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi 10 menit menjelang adzan subuh itu sudah berhenti. Karena jarak sahurnya Nabi dengan adzan subuh ya selama itu. Kemudian yang kedua menyegerakan untuk berbuka puasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Bukan berarti kemudian maghrib niku digerekke niku mboten. Wah. Dua hal niki termasuk dua hal yang bisa dikompromikan. Membatalkan puasa atau berbuka puasa ini kan bisa dengan cara-cara yang ringan. Mungkin cukup dengan sedikit minum air. Wane ajeng adzan muadzin. Sebelum adzan ngombe sithik sing penting batal. Setelah itu baru adzan. Adapun makan besarnya ya setelah sholat. Bukan berarti mau nyegerakan berbuka puasa terus maghrib niku karena maghrib niku termasuk sholat yang waktunya paling singkat, paling pendek. Kemudian yang ketiga sunnahnya puasa adalah dianjurkan berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air putih. Ada sebagian yang mengatakan dengan yang manis-manis. Namun ini kalimat yang manis-manis itu ternyata tidak ada rujukannya. Yang paling pas adalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air putih. Dengan air putih. Jadi sak durunge teh seneh susu. Putih niku bening maksudnya. Air putih niku maksudnya banyu bening. Air putih terus susu. Banyu bening. Kemudian yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Berbuka puasa, menjelang berbuka puasa itu termasuk waktu yang mustajab. Sehingga pergunakanlah waktu yang mustajab itu untuk banyak berdoa. Kemudian memberi makan kepada orang yang berbuka. Gawe takjilan. Sing doa buka niku. Maka ketika bulan Ramadan ini semakin banyak orang yang bersedekah. Bahkan ada yang bikin acara iftar akbar. Iftar akbar. Memberi makan berbuka 1.000 atau 3.000 orang. Ini termasuk mengerjakan sunnah puasa. Kemudian banyak berderma, banyak bersedekah, banyak beribadah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian wa ghulliqatis syayatin wa sufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Maka ini menjadi kesempatan besar bagi kita untuk banyak beribadah, bersedekah, untuk banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bukan berarti ketika setan niku dibelenggu di bulan Ramadan niku mboten enten kejahatan di bulan Ramadan. Karena yang dibelenggu niku setan dalam bentuk jin. Setan dalam bentuk manusia niku mboten dibelenggu. Kan setan itu kan minal jinnati wanas. Setan dalam bentuk jin niku mboten dalam bentuk manungsa mboten dikunjara. Yang dibelenggu niku setan maradatul jin, jin sing blarah, jin sing nakal niku sing ditaleni. Menungsa sing nakal niku mboten ditaleni. Sehingga kejahatan niku tetap ada di bulan Ramadan, namun pemicunya lebih sedikit. Insyaallah mengatakan yang saya kula aturaken untuk bahasan lanjutan kita lanjutkan di pekan depan. Insyaallah masih terkait fikih Ramadan. Insyaallah baru ketika bulan Ramadan nanti
kita lanjutkan pembatal sholat gitu. Kadang salah kira-kira kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.